kembali dalam acara Markombur. Mari komunikasikan obat dan makanan yang benar bersama BB POM di Medan. Ketika kita membeli obat dan makanan yang beredar di pasaran, tentu saja kita berharap bahwa produk tersebut sudah memenuhi kriteria keamanan mutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang pengujian laboratorium di BB POM di Medan yang tentu saja sangat berperan penting dalam memastikan produk yang beredar itu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Medan, yaitu Kakak Monika Sitorus SSI APT selaku Ketua Tim Pengujian Kimia BB POM di Medan. Halo Kak. Halo. Oke, dan Kakak Ari Sartika Panjaitan selaku Ketua Tim Pengujian Mikrobiologi Balai Besar POM di Medan. Halo Kak, gimana kabarnya kakak-kakak? Sip, luar biasa. Mantap ya. Mantap. Pada kesempatan ini kita mau berbagi ilmu tentang pengujian laboratorium di BB POM di Medan. Ayo dong Kak, cerita bagaimana sih laboratorium pengujian di BB POM di Medan itu? Nah, sebenarnya untuk menjamin bahwasanya produk yang beredar di masyarakat itu benar-benar memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya, itu laboratorium menjadi garda terdepannya. Di Balai Besar POM di Medan dilakukan pengujian dari mulai pengujian kimia, mikrobiologi, sampai dengan biologi molekuler. Nah, hasil dari pengujian tersebut dijadikan dasar sebagai pengawasan dari produk, apakah memang benar produk tersebut layak untuk dikonsumsi masyarakat. Oke Kak, berarti kita punya dua pengujian ya Kak, pengujian kimia dan mikrobiologi. Kalau dari segi pengujian kimianya Kak, bagaimana? Kalau di laboratorium pengujian kimia, kita melakukan pengujian secara kimia. Namanya laboratorium kimia, berarti mengujikan secara pengujian kimia. Nah, itu ada beberapa produk atau komoditi yang diuji di laboratorium kimia. Produk tersebut komoditi pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, kemudian ada kelompok obat atau produk terapeutik. Nah, semua produk tersebut yang masuk ke laboratorium akan kita uji sesuai dengan persyaratan dan parameter yang ditetapkan oleh Badan POM. Di Balai Besar POM di Medan, laboratorium pengujian kimia ini kita sudah mampu melakukan pengujian dari pengujian sederhana sampai tingkat pengujian yang cukup rumit atau tingkat pengujian yang lebih kompleks menggunakan peralatan-peralatan yang cukup canggih atau yang terbaru gitu. Contohnya, kita sudah melakukan pengujian logam-logam berat pada produk-produk tersebut menggunakan alat ICP-MS. Nah, itu termasuk alat-alat yang cukup canggih pada saat ini gitu. Jadi laboratorium pengujian kimia itu mempunyai alat-alat yang cukup canggih dan kita mampu melakukannya. Kalau dari sisi mikrobiologinya mungkin Kak bisa dijelaskan? Sama ya seperti yang di pengujian kimia tadi, semua komoditi yang masuk di pengujian kimia itu masuk di mikrobiologi. Jadi seperti yang tadi obat, kosmetik, suplemen kesehatan, kuasi, obat bahan alam, pangan olahan, semuanya itu diuji di laboratorium mikrobiologi. Nah, di laboratorium mikrobiologi itu juga dilakukan pengujian dari yang mulai tingkat yang paling rendah sampai tingkat kesulitan tinggi, termasuk juga dilakukan pengujian biologi molekuler. Bisa dilakukan di mikrobiologi itu sesuai dengan parameternya dan persyaratannya seperti itu. Di sana juga kita melakukan pengujian itu dengan peralatan-peralatan yang sudah terupdate. Ya, jadi kita juga bisa melakukan. Jadi kalau zaman dulu itu nguji itu, kalau nguji mikrobiologi itu mungkin hanya pakai mikroskop gitu ya. Kalau sekarang kita itu nguji udah bisa langsung dengan menggunakan alat, kita langsung dapat nih. Kalau misalnya sampelnya itu positif langsung keluar, oh ini mikrobanya ini. Misalnya seperti itu. Ya, kalau zaman dulu kan enggak ya, harus lewat mikroskop. Kalau sekarang enggak. Langsung bisa kita ketahui positif ini mikroba yang mencemarinya adalah A misalnya seperti itu, atau E. coli misalnya. Dan hasilnya lebih cepat ya Kak? Hasilnya lebih cepat dan lebih akurat. Oke Kak, tadi kan udah disinggung tuh tentang parameter yang pengujiannya tingkat kesulitannya lebih rumit. Nah, apakah memang menggunakan alat yang lebih canggih atau bagaimana? Ya, kita menggunakan alat-alat yang canggih untuk saat ini ya. Kita sudah menggunakan alat ICP-MS untuk pengujian logam-logam berat. Oke Kak. Kemudian kita ada alat GC-MS, ada alat juga GC-MS-MS.
kita punya alat LC-MS-MS. Ini Wow. semua alat-alat yang cukup canggih dalam pengerjaannya, dan biasanya kita menguji ini untuk melakukan konfirmasi tingkat lanjut. Wow, sudah sangat lengkap sekali ya Kak ya. Sudah Kalau dari lengkap. mikrobiologinya Kak? Sama, kita itu juga sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih dibandingkan dengan zaman dulu yang tadi sudah sempat saya singgung. Kalau dulu menggunakan mikroskop, kalau di mikrobiologi itu kita sudah menggunakan alat identifikasi. Nggak mungkin saya sebutin mereknya dong. Nah, terus di samping itu di mikrobiologi juga sudah menguji sampel steril, kita menggunakan isolator. Kemudian kita juga menguji sampel biologi molekuler, kita menggunakan PCR. Dan itu nggak semua loh laboratorium Balai POM itu bisa menggunakan alat-alat itu, hanya beberapa balai dan termasuk Medan salah satunya. Wow, keren Dan sekali. pengujian kimia, kita ada pengujian yang tidak semua juga laboratorium bisa melakukan, yaitu pengujian sitotoksik. Oh, Itu iya. uji untuk obat-obat kanker. Sama Nah, di mikro juga. ya, kan jadi Medan itu salah satu dari beberapa lab saja yang bisa melakukan pengujian sitotoksik. Benar banget. gitu. Jadi Medan itu punya. Wow, keren sekali ya Kak ya. Dengan menggunakan alat-alat yang cukup kompleks. Bagaimana dengan kompetensi personilnya? Itu pasti harus kita jaga kompetensinya supaya hasil pengujian kita itu valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan cara apa kita tetap menjaga kompetensi itu? Dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Dan itu wajib dilakukan secara rutin. Dan biasanya kita lakukan minimal sekali 1 tahun untuk pengujian teknisnya di Medan. Dan kadang-kadang pusat itu juga akan mengundang petugas untuk melakukan pelatihan di pusat gitu, atau di balai-balai tertentu yang ditunjuk. Yang kedua, kita juga melakukan pengujian rutin dan diawasi oleh penyelianya atau supervisornya supaya memastikan bahwa penguji ini melaksanakan pengujiannya dengan baik. Kemudian ada juga kita melakukan uji profisiensi, uji kolaborasi. Itu salah satu cara untuk menjamin kompetensi penguji sesuai dengan yang ditetapkan. Kalau mikro gimana, Karin? Sama aja, kan kita masih pakai yang ISO 17025 ya kan, jadi sama. Kita juga dilakukan uji kompetensi itu dengan pelatihan-pelatihan, BIMTEK, itu baik pelatihan internal, antar personel, uji banding antar personel, kemudian ada pelatihan internal, kemudian ada juga magang ke pusat, ataupun bisa pelatihan di luar, ke tempat lain gitu, seperti itu. Ada uji banding juga dengan balai lain, mengikuti uji profisiensi. Uji profisiensi itu juga tidak terbatas hanya di Badan POM, tapi juga kita ada pernah ikut uji profisiensi yang keluar, seperti itu. Kita juga melakukan uji banding antar laboratorium dan kita sudah uji coba untuk melakukan Balai POM Medan sebagai penyelenggara atau provider uji banding. Walaupun untuk sementara mungkin tidak terlalu luas cakupannya atau tidak terlalu banyak laboratorium yang kita libatkan, tetapi kita sudah belajar salah satu penjamin kompetensi kita adalah melakukan uji banding antar laboratorium. Gitu. Wow, informatif sekali ya Kak penjelasan Kakak kali ini. Nah, kalau boleh tahu, laboratorium pengujian di BB POM di Medan ini menerima sampel dari mana saja Kak? Melakukan pengujian dari mana saja? Kita itu nerima sampel, ada sampel rutin. Sampel rutin itu sampel dari inspeksi dan itu nanti masuk adalah SOP-nya. Kemudian ada sampel dari penindakan, biasanya itu sampel kasus. Kemudian ada sampel kejadian luar biasa, biasanya masuknya dari Infocom. Kemudian ada sampel pihak ketiga. Kemudian ada satu lagi sampel regional. Nah, sampel regional ini itu dari balai-balai regional. Kan kebetulan Medan itu jadi ketua atau koordinator regional. Jadi sampel-sampel dari balai-balai yang menjadi anggota region itu akan masuk ke Balai POM Medan. Biasanya itu sampel dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Tadi udah kita jelasin ya apa-apa aja tuh. Kak. Mungkin itu. Jadi kalau masyarakat pengen menguji atau ada instansi lain yang ingin menguji produknya, bisa dilakukan di Balai Besar POM di Medan selagi kita mempunyai prosedur untuk pengujian tersebut. Oke, berarti bisa langsung datang ke Balai Besar POM di Medan ya Kak? Bisa datang, nanti akan diterima di bagian layanan Infocom, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Ketika memenuhi persyaratan dan ketentuannya, kita bisa lanjut untuk dilakukan pengujian. Oke, sangat menginformasi ini ya Kak ya. Apakah itu dikenai biaya Kak? Oh, tentu saja, karena itu masuk dalam PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nanti akan dikenai biaya, berapa biayanya ada ditentukan oleh peraturan Kemenkyu. Jadi ada nilainya tersendiri gitu. Jadi kalau selain persyaratan administrasi dan
biayanya dibayarkan, setelah dibayarkan maka pengujian dilakukan, sampel diterima gitu. Jadi masyarakat umum yang ingin mengujikan sampelnya ke laboratorium BB POM di Medan jangan ragu, langsung datang ke Balai Besar POM di Medan. Tadi sudah sempat disinggung tentang ISO 17025 2017 ya Kak ya. Nah, selain ISO tersebut di laboratorium pengujian BB POM di Medan menerapkan ISO apa saja Kak? Oke. Nah, kalau yang paling utama pada umumnya laboratorium itu menerapkan sistem ISO 17025 2017. Itu standar dasar suatu laboratorium terakreditasi ya. Itu. Yang kedua, kita juga menerapkan ISO 45001 2018, sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kita juga menerapkan ISO 9001 2015. Jadi secara umum laboratorium Balai Besar POM di Medan itu menerapkan 3 sistem ISO. Nah, ini selalu kita jaga penerapannya dengan dipantau oleh auditor-auditor yang ada, termasuk auditor internal dan auditor eksternal. Oke. Nah, dengan menjalankan sistem manajemen mutu ini diharapkan Balai Besar POM di Medan, terutama laboratorium pengujian itu menghasilkan data-data pengujian yang valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oke, keren sekali ya Kak. Ya, dan ini salah satu menjadi promosi kami untuk laboratorium pengujian di Balai Besar POM di Medan, bahwa kompetensi kami itu terjaga salah satunya dengan menerapkan sistem ISO ini. Ya, gitu. Keren sekali. Kan sekarang nih Kak lagi zamannya outing kelas dari adik-adik sekolahan. Nah, kalau laboratorium BB POM di Medan ini terbuka nggak sih Kak untuk adik-adik tersebut? Terbuka. Malah kita sekarang ada aplikasi yang namanya Sipanggoran. Wow, apa itu Kak? Aplikasi Sipanggoran ini nyantol di portalnya BB POM Medan. Nanti kalau adik-adik yang dari sekolah, mahasiswa, atau dari masyarakat pun mungkin bisa datang ke Balai POM Medan, tapi mendaftar dulu di aplikasi Sipanggoran itu. Di situ nanti kelihatan jadwalnya, bisa kapan, terus kuotanya masih ada apa enggak, bisa dari situ. Selain kunjungan anak sekolah, kita di laboratorium juga menerima anak-anak mahasiswa atau anak-anak murid yang melakukan PKL atau magang di Balai Besar POM di Medan. Karena kan sesuai dengan program pemerintah sekarang bahwa anak mahasiswa atau anak SMK itu siap kerja. Jadi sekarang diharapkan kan bukan nanti masuk kerja baru belajar di dalam, tidak. Tapi anak-anak sekarang yang tamat sekolah atau tamat kuliah itu siap kerja, dia sudah tahu. Jadi Balai Besar POM di Medan menerima mahasiswa PKL atau anak-anak magang untuk melakukan magang di Balai Besar POM di Medan, terutama di laboratorium pengujian. Nah, kita juga ikut mensukseskan kemarin programnya Pak Prabowo dengan menerima magang Kemenaker. Oh, gitu. iya, Kak. Dan itu memang buat mereka itu terasa banget ya, setelah kita tanya, terasa banget buat mereka itu nambah pengetahuannya, karena mereka kan seolah-olah benar-benar bekerja tuh di sini. Nah, jadi diharapkan setelah keluar dari sini mereka punya pengalaman kerja yang nantinya bisa mereka buat untuk ke depannya mereka gitu. Jadi adik-adik yang kemarin magang Kemenaker itu hampir sama kemampuannya dengan kita, tapi mungkin pengujiannya juga terbatas ya pada alat-alat yang sederhana, mulai dari pengujian tingkat sederhana sampai yang semi menengah gitu ya, menengah gitu. Jadi belum sampai alat-alat yang cukup canggih, cuma mereka sudah bisa bekerja. Artinya ketika mereka bekerja, apalagi terutama di bagian laboratorium, kalau di laboratorium pengujian ditempatkan, mereka sudah tahu dasar-dasar apa yang diterapkan dalam pekerjaan. Tentu saja mungkin menjadi pengalaman yang baik ya bagi mereka. Jadi salah satu kebanggaan juga Balai Besar POM di Medan bisa mendukung adik-adik untuk siap bekerja di lapangan. Berarti Balai Besar POM di Medan juga berperan dalam mengedukasi generasi penerus bangsa ya Kak? Iya benar banget, dan ternyata nggak semua loh instansi menerima yang itu magang Kemenaker itu. Dan ternyata laboratorium Balai Besar POM di Medan itu memberikan respon yang cukup baik ya untuk mendukung program tersebut. Terima kasih Kak. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh laboratorium pengujian BB POM di Medan? Mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan? Nah, prestasi ini sebenarnya ini prestasi luar biasa sih. Nggak semua balai bisa dapat prestasi itu. Di antaranya Balai POM Medan itu pernah mendapatkan penghargaan juara 2 untuk lomba JLP sebadan POM. Kemudian tahun berikutnya kita kita udah level
di Green Laboratory kita tuh udah di level Green Lab. Kemudian kita juga waktu pas ikut lomba Green Laboratory itu kita mendapat penghargaan sebagai laboratorium dengan konservasi air. Oke, Kak. Penghargaannya. Kemudian ada lagi finalis, kita menjadi ya. finalis inovasi di Pada Iya. Jadi termasuk kalau tidak salah 5 besar waktu itu kita. Kemudian kita juga sudah menerapkan digitalisasi di laboratorium. Jadi dokumen-dokumen kita, dokumen pelaporan pengujian kita sudah menyimpan secara elektronik dan pelaporannya juga sudah secara elektronik. Nah, sebagai penutup Kak, apakah kakak-kakak punya saran untuk masyarakat di luar? Untuk masyarakat ya di luar, kalau misalnya mau mengujikan sampelnya, silakan langsung aja datang ke Balai Besar POM di Medan, nanti akan dilayani oleh petugas, nggak usah melalui pihak ketiga, karena apa yang disampaikan pihak ketiga itu belum tentu benar gitu. Berarti langsung saja datang ke Langsung saja datang. Balai Besar POM di Medan ya Kak ya? Iya. Nanti akan dilayani langsung dengan petugas kita. Mereka akan menjelaskan secara terperinci sampai Bapak Ibu yang membawa sampelnya bisa jelas untuk melakukan pengujian atau tidak lanjutannya. Terima kasih Kakak, sangat menginformasi sekali ya. Oke Kak Monik dan Kak Ari, terima kasih sekali atas sesi podcast kita hari ini yang tentu saja akan sangat memberikan informasi kepada Sobat BPOM untuk lebih mengenal tentang laboratorium pengujian BPOM di Medan. Terima kasih Sobat BPOM, demikianlah sesi Markombur kita hari ini, sampai ketemu di Markombur berikutnya.